Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan Yuningsi dari Prodi Remika 5 Karyawan akan menjelaskan mengenai sistem organ tubuh pada manusia. Saya akan menjelaskan mengenai organ dan sistem organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang melaksanakan fungsi tertentu yang sama. Organ juga bisa diartikan sebagai kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Jantung, ginjal, lambung, dan usus merupakan beberapa contoh organ dalam tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ yang melaksanakan fungsi tertentu. Sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kesehatan tubuh manusia ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ. Sistem organ terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, sistem organ gerak, atau bisa disebut juga dengan sistem muskuloskeletal. Untuk lebih jelasnya, saya akan merincikan sistem organ pada manusia. Yang pertama, yaitu sistem organ gerak. Yang kedua, sistem organ peredaran darah. Yang ketiga, sistem pencernaan. Keempat, sistem pernafasan. Kelima, sistem ekskresi. Keenam, sistem koordinasi. Dan ketujuh, sistem reproduksi. Saya akan menjelaskan satu persatu dari sistem organ. Yang pertama, sistem gerak, yaitu bisa disebut juga dengan sistem muskuloskeletal. Organ-organ yang dapat ditemukan pada tubuh manusia ini berfungsi untuk menjadi penggerak tubuh manusia. Sistem organ gerak ini yang membuat manusia dapat berdiri tegak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Berikut beberapa organ tubuh manusia yang termasuk ke dalam sistem gerak, yaitu pertama, rangka yang terdiri dari berbagai macam tulang. Yang kedua, otot yang terdiri dari dua macam, yakni otot halus dan otot besar. Ketiga, yaitu sendi yang sering disebut sebagai tempat penghubung tulang. Cara kerjanya pun bisa dikatakan mirip dengan engsel. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah didukung oleh jantung yang hanya seukuran kepalan tangan tertutup. Bahkan pada saat istirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompa lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama, mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah memberikan nutrisi penting dan oksigen dan menghilangkan limbah beserta karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Hormon diangkut ke seluruh tubuh melalui cairan plasma darah. Yang kedua, yaitu melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Trombosit berfungsi untuk menghentikan pendarahan saat luka dan pencegahan patogen memasuki tubuh. Darah juga membawa antibodi yang memberi kekebalan spesifik pada patogen yang sebelumnya telah terpapar tubuh atau telah divaksinasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembuluh darah, yang dimana terdapat 3 jenis pembuluh darah, di antaranya pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Fungsi pembuluh darah arteri yaitu mengangkut darah menjauh dari jantung, sedangkan vena bertugas untuk mengembalikan darah ke jantung, dan kapiler berfungsi untuk mengelilingi sel dan jaringan tubuh untuk mengantar dan menyerapkan oksigen. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan. Sel-sel tubuh manusia membutuhkan aliran oksigen untuk tetap hidup. Sistem pernapasan menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Sistem pernafasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, paru-paru, dan diafragma.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga bisa disebut sebagai sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring atau tenggorokan, laring atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan, minuman menjadi energi, serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Tak hanya itu, sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan sisa makanan melalui feses atau tinja. Serta masih banyak lagi dari fungsi sistem pencernaan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekresi. Organ-organ ekresi terdiri dari ginjal. Ginjal menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Ureter berfungsi sebagai sistem untuk mengalirkan urin dari ginjal. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi kulit. Kulit berfungsi sebagai sistem ekresi karena mampu mengeluarkan cairan berupa keringat. Keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis kulit. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi paru-paru yang bertanggung jawab untuk ekresi limbah gas dari tubuh. Karbon dioksida berdifusi dari darah ke udara dalam kantung udara kecil yang disebut dengan alveoli di paru-paru. Dengan mengeluarkan karbon dioksida dari darah, paru-paru membantu menjaga homeostasis asam basa. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi hati. Proses pembuangan zat-zat sisa dalam tubuh dikenal sebagai sistem ekskresi. Fungsi hati sebagai alat ekskresi diantaranya menghasilkan cairan empedu, penawar racun di dalam tubuh, membentuk sel darah merah, dan membantu ginjal memproduksi urin, beserta banyak lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen sistem koordinasi. Di antaranya yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada wanita terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Selama pembuahan, sel sperma bertemu dengan sel telur di tuba Fallopi. Kedua sel tersebut kemudian melakukan pembuahan yang ditanamkan dan tumbuh di dinding rahim. Bila tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal untuk mempersiapkan kehamilan akan luruh menjadi menstruasi. Sistem reproduksi memungkinkan manusia untuk bereproduksi. Sistem reproduksi manusia itu terdapat dua jenis. Pertama pada wanita dan kedua pada pria, yang dimana sistem reproduksi pria mencakup penis dan testis yang menghasilkan sperma. Proses reproduksi pada pria membutuhkan organ-organ reproduksi. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian, yakni reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pria bagian luar. Yang pertama yaitu penis, merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis salah satu organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa puber pria. Yang kedua yaitu skrotum, merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Organ ini terletak di belakang atau pangkal penis. Skrotum juga merupakan tempat berdiamnya testikel atau buah zakar. Selanjutnya yaitu testis. Testis adalah organ vital dari sistem reproduksi pria.
Organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat produksi bagi sperma dan testosteron. Secara umum, pria memiliki dua buah testis yang berada di kanan dan kiri dengan berbentuk oval. Lalu, organ dalam reproduksi pria meliputi epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan uretra. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.